warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahduruna wa ba'du. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna iman, rabbi zidna iman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang insyaallah tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kering doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Mushola beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan dari Bikar Maghriban Asmaul Husna yang istiqomah setiap Rabu malam Kamis selalu keliling di masjid-masjid dan mushola-mushola yang ada di Kota Palembang untuk melaksanakan takliman rutin sekaligus roadshow, jalan-jalan majelis Asmaul Husna dari satu masjid ke masjid lain, dari satu mushola ke mushola lain, dari satu langgar ke langgar lain yang ada di Kota Palembang. Dan khusus malam hari ini Bikar Maghriban kita majukan di hari Selasa malam Rabu, karena malam hari ini juga anak-anak laskar akan langsung ba'da Isya merapat ke majelis Manhajur Ridha tempat Ustadz Ki Agus Sirajuddin. Jadi malam hari ini kebenaran kawan-kawan semuanya akan hadir di sana. Jadi kita majukan hari Selasa malam Rabu. Tapi secara rutin kami akan melaksanakan majelis ini setiap hari Rabu malam Kamis. Jadi bapak-bapak yang punya hobi bermotor, ayo jalan-jalan sama kami. Kita mengelilingi masjid-masjid, musola-musola, langgar-langgar yang ada di Kota Palembang ini. Baik Bapak Ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Karena kegiatan ini rutin, muter-muter, maka materinya pun nyambung. Ini mohon maaf kalau yang di musola ini agak bingung juga. Mana ini Ustaz kami tidak ada melok edisi 1, 2, 3 nya langsung nyambung ini. Caranya buka di YouTube saya video-video sebelumnya, ya. Cuma tidak tahu di share belum ini sama Padel ini. Rupanya kapan nyagi tak kate pula videonya, ya tak? Itu pula masalahnya. Cara kami ini keliling-keliling, Pak. Jadi tenis ini banyak pula gawi, jadi kadang kan belum sempat selesai, ya. Tapi cari edisi berikutnya apa sebelum-sebelumnya. Kalau sudah di-share, kalau belum tunggu, ya. Insyaallah pelajaran ini nyambung sehingga kalau nengok dari belakang insyaallah bisa memahami hadis yang disampaikan di setiap majelis hari Rabu malam Kamis. Baik, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kita akan melanjutkan kajian di malam Kamis yang lalu tentang satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan ini bukan dari saya, bukan dari kiai, bukan dari guru-guru kita, tapi ini amalan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala fi duburi salatul fajri wa huwa sani rijlaihi qabla ayatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir asra marad kutibat lahu asru hasanat wa muhiyat anhu asru sayiat wa rufiat lahu asru darajat wa kana yawma hadza hirzim min kulli makruhim wa khurisa minas syaitan wa lam yambari an yudrika fi dzalikal yaum ila sirkal bilah, ya. Ibu jelas tak suaranya, Bu? Jelas tak suaranya? Tidak jelas, ya? Kurang jelas, ya? Kalau kurang jelas nanti nonton ulang di akun Instagram saya, Bu. Buka, ya. Soalnya lewat Instagram lebih jelas karena ini memang suaranya agak kurang nih, kayaknya mic-nya memang lagi bermasalah. Dan ini sebenarnya untuk jemuran ini, bukan untuk mic ini. Salah peruntukan ini sepertinya ini. Ada kamu di musola yang dapat pajak sokongan, ya, dah 10.000 sih kok orang terbeli ini sebenarnya. Inilah sayang kadang kita umat muslim ini kurang perhatian dengan hal-hal macam ini, ya. Padahal kalau 10.000 sih kok wong, jemaah-jemaah sini ada 10 baik,
100.000. Ana baru beli nih 150.000. Harganya cuman. Ini kalau kami dulu galak main dah kocan jepit ke di kuping. Insyaallah mudah-mudahan habis bikir maghriban ini pengurus mushola langsung beli besok ke pasar 16 ya. Insyaallah. Baik Bapak Ibu para jamaah semua, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan amalan kepada kita semua. Ini amalan yang luar biasa. Amalan ini datang dari para kiai, para habaib sudah luar biasa, Pak. Apalagi amalan datangnya langsung dari Rasulullah. Maka rugi kalau kita tidak mau mengamalkan amalan ini. Dan tadi alhamdulillah Ustadz Dia Aziz tadi sudah mengamalkan amalan ini secara tidak langsung. Ketika beliau tadi sholat maghrib, ini hafiz Quran Pak, 30 juz. Makanya kalau ngimam, saya minta beliau yang ngimami. Umur masih muda, 20 tahun saatnya. Umur 20 tahun. Tapi lah begini 20. Anaknya kaget bakal nak 2. Kamu langsung tak terkejut, langsung pucar Ustaz Dia. Ini live, ini langsung mati Ustaz, panggil orang rumahku Ustaz Dia ini. Anaknya kaget, insyaallah nak berdua kok anak, mudah-mudahan doa kebaik ya. Bapak Ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul, man qala fi duburi salatul fajr. Siapa yang membaca kalimat ini atau mengucapkan kalimat ini pada saat dia salat subuh, fajar itu subuh. Dalam hadis lain wa huwa salatul maghrib, dan salat maghrib. Wa huwa sani rijlaihi, yaitu dalam kondisi kedua kakinya belum berubah. Jadi kalau kita salat maghrib tadi seperti saat dia tadi tahiyat akhir, kita tahiyat akhir seperti ini. Wa huwa sani rijlaihi, yaitu kedua buah kakinya tidak berubah. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi. Masuk yang di luar masih masuk. Masuk. Jangan di luar lagi, ngaji agak ada kedapatan. Maju. Iya, seluruh laskar yang di luar maju. Nah, merapat di sini. Wan, geseran sana, maju. Kau di sini rumah kau. Oh. Isi kaki seperti ini. Wa huwa sani rijlaihi, waktu kita selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kaki ditahan, Pak, Bu. Kaki ditahan, jangan berubah, jangan dilipat-lipat dulu. Biarlah seperti kita tahiyat akhir. Lalu langsung ucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi Rasul sebut 10 kali. Jangan dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan. Karena Rasul ngajarin asram marat, mengucapkannya 10 kali. Pelan-pelan, Be. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Hitung pakai tangan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yumitu ala kulli syai'in qadir. Kita ni galak banyak godaan belis kalau sudah solat ni. Apalagi salam nak buka handphone lah itu. Biasaan kita nian itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Belumlah berzikir. Sayangnya, ini waktu kita sedang dengan Allah. Kita sedang dengan Allah. Pemain sepak bola tu, pernah tak kamu nonton pemain sepak bola? Ngawak HP tak ke lapangan? Bu, pemain sepak bola kamu nonton, ada tak ngawak HP? Kalau dia ngawak HP, bobol gawang tu, jebol wong. Benar tak, Pak? Kenapa? Karena dia butuh khusyuk, butuh fokus, biar bisa ngegol ke. Itu main sepak bola, lama ada kita solat ngawak HP. Kurang-kurang kadangan imamnya pula ngantongi HP, lupa mati kebunyinya pula. Lagu dangdut pula kadangan, nah cocoknya. Jatuh bangun aku mengenangmu. Lagi imam ini. Lantai makmum di belakang, tarik bang, hajar. Khusus semayang itu ya. Wahwatan rijlaihi, dalam kondisi kaki yang belum berubah. Lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Asra marat 10 kali. Maka fadilah yang didapatkan kata Rasul, pertama, kutibat lahu asru hasanat. Dia mendapatkan 10 kebaikan. Ini tidak saya bahas karena sudah saya bahas di pekan kemarin. Cari di YouTube videonya. Wa muhyat asru sayiat. Maka dari dalam dirinya Allah hilangkan 10 kejahatan. Wah, ini juga sudah saya bahas, Pak. Silakan dibuka di videonya.
Wa rufi'at lahu asru darajat. Lalu kemudian Allah mengangkat derajatnya 10 kali lipat. Ini juga sudah saya bahas. Ya, silakan buka di YouTube. Saya tidak mengulang karena kajian ini rutin. Ya. Soal derajat ini Pak, Masya Allah, kita maaf ya Pak, dari pekerja biasa nak jadi bos, payah bukan main Pak. Mungkin ada bapak-bapak di sini jadi pegawai negeri sipil, ya, nak jadi kepala dinas, salah kesaronya Pak. Ada be sampai mati tak jadi kepala dinas. Sampai pensiun tak jadi kepala dinas, benar tak? Nah, padahal kalau kamu ngamalkan ini, derajat 10 diangkat oleh Allah. Saat. Masya Allah Pak. Ini mana caranya? Buka videonya. Ya, sudah saya jelaskan. Lalu kemarin yang terakhir, wa kana yauma hadza hirdhim min kulli makruhin. Kalau kita membaca wirid ini 10 kali kata Rasul, itu menjadi asuransi, Bu. Menjadi tameng Pak, pembenteng diri kita. Kenapa? Wa kana yauma hadza hirdhim min kulli makruhin. Selama seharian ini, kalau kita baca sejak malam ini maghrib sampai ke subuh kage, kalau ke subuh kage kita baca sampai ke maghrib kage, maka kita di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yo, bunyi kipasnya. Agak di ini dikit. Agak ngadep sana aja. Biarlah saya berkorban agak panas sedikit tak apa-apa. Mudah-mudahan panas di dunia tapi di akhirat diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yauma hadza hirzim min kulli makruhim. Maka selama seharian itu Bu, Pak, kita dibebaskan dari sesuatu yang tidak kita senangi, apapun itu bentuknya. Nah, ini juga sudah saya bahas. Nah, sekarang lanjutan. Apa namanya hadisnya? Sikok 2, 3, 4, 5. Apa padilah yang kelima kita dapatkan kalau kita baca kalimat ini? Wahurisa minas syaitan. Maka kita terhindar dari godaan setan hari itu Pak. Jadi kalau kita baca kalimat ini 10 kali, setan minggir. Apa ada setan ni Ustaz? Oh, dah cak nyengok be kamu. Kamu nak bukti tak setan tu ada apa tak? Kamu pengen bukti ke setan tu ada apa tak Pak? Gampang. Besok Bapak solat Jumat bawa duit 2 lembar. Sikok 100.000, sikok 2.000. Bapak tes lah. Waktu Bapak nak nyelengkan duit 100, pecah ada yang mesik ke? Benar tak? Bu, ibu besok ke pasar bawa duit 100.000 sama 2.000. Lagi ada pengemis saya minta-minta Bu, ibu mbak yang 100. Waktu ibu nak ngenjuk ke yang 100, ada tak di koping kamu misik ke? Mang, jangan cak kepakaman mang, kalau hilang gitu habis. Ada tak kira-kira biasaan seperti itu, Pak? Itulah bukti bahwa setan itu ada. Kamu nak ngelangkahkan kaki dari solat azan maghrib nak ke sini berat tak? Berat kalau tak biasa, Pak. Makanya galak ceramah kita ni terbalik gunung apa nama setinggi apa kita sanggup daki masjid sebelah rumah kita, tak sanggup kita naik, tak tersanjung ke masjid kita, padahal masjid musola langgar sebelah rumah kita ngancap ke mana, ke gunung mana, didaki setinggi-tinggi apa. Nah, itu banyak kejadian macam itu Pak, tetangga masjid mereka tak galak ke masjid, manjo ngapo nak minta antarnian ke masjid kadangan. Kalau diantar galak dia duduk ke depan, mayang ke mati. Itu kan manjo namanya kan. Waktu sehat, waktu gagal, waktu kaki masih ada, tak galak ke masjid. Giliran diantar tetangga baru nak ke masjid, baru nak kelanggar. Kadang kan Pak keranda itu ngomong mayat dalam keranda itu, malunya anakku. Lagi hidup tak tertijak lah di musola itu. Giliran mati digawak wong ke musola itu. Malu kita punya diri ni ada. Tapi ya apa boleh buat, memang macam itulah. Maka setan ini berat kali Pak godaannya, Masya Allah. Kalau kamu baca ini 10 kali, bablas Pak. Berlari setan Pak. Terhindar kamu, tertutup dari ini. Kenapa? Karena setan ini Masya Allah. Ibu nak bangun solat tahajud berat tak Bu? Saya tanya, ibu nak solat tahajud berat tak? Bapak mau bangun solat tahajud berat tak Pak? Padahal maaf survei membuktikan. Siapa umur 50 tahun ibu-ibu? Ada yang pocok umur 50 ke atas? Ada. Ibu belakang tu berapa umur? Di pocok 50 Ibu sudah pocok 50 Nah, sekarang saya tanya Bu. Survei membuktikan. Saya sudah tanya dengan ibu-ibu lain, tak tahu kalau ibu di surau sini. Survei membuktikan. Umur kalau kita sudah di pocok 50 tahun, setiap malam pasti bangun. Saya tanya Pak, bapak-bapak yang sudah umur 50 ke pocok ini, benar tak ini? Wong tua kalau sudah 50 ke pocok, tengah dalu jam 12 ke pocok, mesti bangun. Benar Bu? Benar Bu? Masuk kamar mandi,
Ngambil uduk, bukan nak semayang. Kemek. Koyo. Sudah koyo, ngulang tidur lagi. Padahal kita sudah bangun. Sudah di kamar mandi. Sudah koyo. Ya? Tapi kita tidak tergerak solat tahajud. Ngapa? Itulah bukti bahwa setan itu ada. Berat gitu. Kalau yang budak-budak muda ini terbangun juga tengah dalu. Tapi matanya melek. Nengok masih jam 3. Hai, kaget dengar lagi. Kapan tepat jam 6:30 baru bangun. Benar tak ini? Ketawa-ketawa ni jolah kalau ini macamnya. Kapan kita lah nengok mata kita pejam ke lagi. Sudah selesai pak. Selesai. Pasti kesiangan. Ngapa? Di situlah belis ngipas ni. Dikoyoinya kamu. Berat mata kita ini. Kalau enggak dibangun ke subuh galak berat itu, berarti dikoyoi iblis. Iya bu, dikoyoi iblis itu. Nah, itu bedanya kalau dikoyoi iblis itu dia tambah terpejam. Teman bangsa dikoyoi oleh bini kita, pelaki kita tambah melek gitu langsungnya. Nah. Bukan tambah mejam. Ya. Itu bedanya koyo manusia dengan koyo iblis. Kalau koyo iblis, tambah dikoyoi tambah dikipas-kipas tertidur gitu. Kapan terbangun? Siangan, jam 6 subuh. Itu bukti bahwa setan itu ada. Macam mana cara kita nak menangkalnya? Wa khulisa minas syaitan. Maka bacalah wirid ini 10 kali. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asra marad. Tapi ingat syarat ketentuan berlaku. Kondisi kaki jangan dirubah. Biarkan posisi kaki seperti kita tahiyat air, ya, sampai selesai 10. Memang kalau pertama kali nyobonya berat, Bu, semutan. Kalau pertama kali nyubonya berat, semutan. Apalagi kalau cak beliau ni, sadaknya agak gemuk juga badannya. Ya, kejengoan banyak. Kalau anda masih kurus anda ni. Anda masih kurus juga kalau anda ni. Kalau badan gemuk cak ini pak ngelipat ke kaki itu memang agak berat ya, berasa deh. Semutan kita terasa. Tapi kalau kita belajarkan, insya Allah mudah-mudahan terbiasa 10 kali. Perlahan, memang agak terasa memang Bapak Ibu, semutannya tu. Tapi insya Allah mudah-mudahan lama-lama lemak. Anda dari semenjak tahu amalan ini tidak pernah anda tinggalkan. Karena anda ngerasakan manfaatnya, Masya Allah. Manfaatnya luar biasa Pak. Karena setan ini luar biasa memang Pak. Dia menyuas-suis kita, menggoda-goda kita ini bukan main. Oh jangankan kita Pak, Nabi Allah Adam lagi kena hilap. Nabi Allah Adam, Nabi lagi laju Pak digoda Nabi Allah Adam. Apalagi cak kita ini. Nabi baik Pak, lagi kena. Nabi Adam itu diusir dari surga gara-gara apa? Makan buah huldi. Kenapa? Karena digoda oleh iblis. Dam, ngapa Dam kau tak boleh makan buah itu? Kan Allah ngomong, ya, Dam, ini surga ya, ibarat ini surga. Kau nak makan minumlah Dam di sini Dam. Bebas kata Allah. Ambillah Dam apa nak kau ambil, makan apa nak kau makan, minum kau nak minum apa Dam. Tapi sikok kata Allah, wala taqrabah hadhihi sajarah. Dam, jangan kau dekati pohon ini. Cuman sikok bae dipinta Allah, ya. Tapi yang tak boleh inilah yang digoda oleh iblis. Sama cak kita, Pak. Kurang apa? Es cendol ado, es dawet ado, es jeruk ado, es kopior ado taiti ado. Ini dulu jijik dengan tai, ini diminum taiti. Iya kan dulu kalau tai mah galak gitu. Sekarang dibuat teh jadi taiti, ya tak? Banyak minuman-minuman yang halal. Ngapo nak nyari songhi, nak nyari cap kunci. Apa lagi? Wan apa? Ai kawan tidak tahu pula apa dia. Yang saya es kawang ni. Topi miring, apa lagi, Pak? Oh, tua. Itu masa lalu, sekarang tidak lagi, Pak ya. Alhamdulillah, ya dah. Minuman-minuman keras itu kan minuman dilarang, Pak. Bir, banyak minuman yang lain. Ngapalah kita nak meci ke itu ni? Kenapa di dalam Al-Quran yang haram-haram itu dijelaskan, Pak? Innamal khamru wal maisiru wa rizqu min amali sayatin walahmil hinjir. Disebut ke kalau itu. Homer, ya. Apa daging babi. Disebut ke kalau. Yang halal disebut ke tak? Ada disebutkan ayam halal, cendol halal, es kopior halal. Ada tak disebut ke Quran? Tak kata. Kenapa? Karena yang halal ini banyak. Yang halal cuma sedikit. Ngapalah kamu nak meci yang sedikit itu? Itulah tugas setan. Itulah tugas setan. Tapi akhir-akhir ini kan sudah akhir zaman kita nih Pak. Akhir-akhir ini
Sepertinya setan sudah pensiun, Pak. Setan sudah mengajukan permohonan kepada Allah untuk pensiun dini. Kan rencana setan ini kan nak menguji manusia ini sampai akhir zaman. Sampai kiamat datang. Tapi pecahnya setan tak kuat. Dia sudah lapor dengan Allah, ya Allah aku mundur be nguji manusia. Ngapo? Tak tahan lagi aku ya Allah. Ngapo? Dia yang ngawi kenyo, kami yang kena salah. Iya kan? Jangan loh, kenapa kau memperkosa? Kami hilap kemasukan setan. Setan kau yang lantaknya. Ya. Ngapo kamu mabuk-mabukan? Kami hilap kena masukan setan nih. Setan awak mamang itu yang laju gitu. Kami yang kena sasaran. Jadi setan ini sudah sedikitnya agak seni juga dengan kita ini, Bu. Ya? Yang kedua, manusia ini ya Allah kata setan belum digoda, lah laju duluan. Ya? Tugas setan ini kan menggoda manusia. Ini manusia belum digoda, dia lah laju duluan. Makanya setan inilah banyak protes dengan Allah, mundur kami. Jika kuntilanak, ya Allah modislah manusia daripada kami. Kuntilanak bajunya panjang, kamu juga di PKB itu rok pendek, celana pendek. Bukan katon kalah kuntilanak dibuatnya. Ya? Jadi bila banyak setan belis ni mundur, ya Allah tak sanggup kami ngoda manusia ini. Luar biasa. Banyak kena kambing hitamnya baik kami. Ternyata setan ini Pak godaannya Masya Allah luar biasa. Maka kalau kita nak terhindar dari godaan setan ini, selama seharian wa kana yaumau hadza yazim min kulli makruhin wa khurisa minas syaiton. Kita terhindar dari godaan setan. Banyak Pak caranya setan ini menggoda. Dia tak senang Pak kalau kita solat berjamaah, kalau kita melok taklim ni, kamu duduk taklim ni, tak senang setan. Bukan main Pak dihadirkannya. Kadang-kadang kita taklim tu duduk di sebelah wong yang hobi ngoceh. Ada tak Bu? Kamu galak macam itu. Kita nak dengar ceramah, yang sebelah bercerita. Kurang-kurang nyawel kita pula. Kau itu doh. Itu. Jadi kita nak dengar ceramah ini. Aduh baik Pak. Dia hadirkannya budak ribut lah. Dia hadirkannya macam ini. Apalagi yang di luar. Oh setan banyak ni itu. Yang dalam lagi tak dengeran, lagi keluar dah. Tapi tak di luar ni bagus suaranya insya-Allah. Karena caknya ni banyak jemaah di luar ni karena speakernya bagus ini di luar. Ayo sokonganlah kamu benerilah insya-Allah ni. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi setan ni luar biasa Pak. Dia menggoda-goda kita. Bagaimana caranya kita ini bisa terjerumus Pak. Karena setan itu tak senang dia dewean. Dia tahu setan itu Pak, neraka itu panas. Ada pula tapi Pak Bu ngomong, lemah Ustaz, setan itu kan terbuat dari api. Jadi waktu setan disuruh tunduk dan sujud sama Adam, wa yazkulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk tunduk dan sujud sama Adam, malaikat sujud ila iblis kecuali iblis. Kenapa? Iblis ngomong, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau menciptakan aku dari bara api yang menyala, kau menciptakan manusia dari tanah tembikar. Masih mulia api daripada tanah. Jadi iblis itu tercipta dari api. Ada orang yang ngomong, Ustaz iblis lemak masuk neraka. Ngapo? Neraka tu dari api. Iblis itu api lah, das iblis Ustaz. Tak terasa dia panas. Ada orang galak ngomong macam itu Pak? Siapa yang ngomong Pak? Justru iblis yang terbuat dari api itu, dia ngerasakan api itu lebih panas. Percaya tak Ibu? Bapak percaya? Kalau tak percaya sini, marah ke depan. Saya kasih tahu Pak, bahwa api ketemu api itu justru dia lebih panas. Sekarang saya tanya, pipi bapak anda dari apa? Hah? Kulit Tangan saya dari apa? Kulit Pakai sini, kita temu kok, kulit sama kulit. Sini, kita temu kok, kulit sama kulit. Siapa yang ngomong api ketemu api tak panas? Sini. Sini, Bu, sini. Hah? Atau ibu sebelah dengan ibu sebelah, saling tabok dulu kamu tujuh. Panas apa tidak? Kalau kamu tidak ngerasakan sakit waktu ditabok, berarti benar. Kulit bertemu kulit, malah tidak sakit. Api ketemu api, berarti tidak tidak panas. Lemaklah percaya apa lemaklah nyubo? Percaya besar. Kalau melintir, balaklah pening, buntu pula, kena tabok pula ini ya. Maka syaitan ini Bapak Ibu, dia justru lebih panas di jero neraka itu Pak. Dia akan ngerasakan panas yang Masya Allah di dalam neraka. Kenapa? Karena dia terbuat dari api. Beda dengan kita terbuat dari tanah. Kita yang ngerasakan panasnya luar biasa neraka itu. Nah makanya iblis, dia waktu diusir dari surganya Allah, dia ngomong dengan Allah, ya Rabb, ngapo? Ikhlas ya Allah aku diusir. Ikhlas aku. Tapi izinkan aku menggoda anak tutu Adam ini sampai dengan titik darah penghabisan. Kenapa iblis ini dendam? Karena yang mengeluarkan iblis dari surga ini kita. Yang mengeluarkan iblis dari surga ini manusia Pak.
Iblis itu lah tenang-tenang di surga itu. Lah lemak-lemak. Iblis itu pinter, Pak. Iblis itu pinter. Kita manusia jauh, Pak. Iblis itu kalau baca Quran hafal, makanya kamu nempel-nempel ayat kursi ya di rumah kamu. Ada kan? Kita tanya ngapa kau nempel ayat kursi? Supaya setan tidak masuk, Ustaz. Awak kau ngaji Iqra dulu. Ditawa kenyo oleh setan. Sudah lama kau pacak ngaji dah, nempel-nempel baik. Dibacanya oleh belis ayat kursi itu. Pinterlah dia daripada kita. Ya, belis itu pinter ngaji, Pak. Pacak mangku dia dah galak sujud dengan adab. Cuman kekurangannya belis tak kati adab. Mangkonya inama bois tuli utamima makarimal ahlak. Rasul diutus oleh Allah nyempurnakan ahlak. Karena kita ni pinter, be ternyata tak cukup. Kenapa wong maling-maling duit negara tu, Pak? Wong buyan apa wong pinter? Wong korupsi-korupsi itu wong pinter apa wong buyan? Wong pinter. Kenapa dia mengkorupsi? Karena kata ahlak, tak kata adab. Ilmunya pinter. Insinyur-insinyur yang mengkorupsi ke apa namanya tu bangunan itu, ya. Kenapa mereka itu apa namanya menggawik? Karena otak mereka pinter, tapi karena dia tidak belajar ilmu ahlak, tidak belajar ilmu adab, digunakannya kepintarannya untuk menipu, ngecor jalan, borongan, ya. Cucuknya besi 12, yang dalam besi 6. Nah, jangan manggut-manggut, sudahlah cerita lama kan itu tuh ya. Yang keluarnya 12 jadi dalamnya 6. Wong pintar itu yang ngawe kenyo, tapi tak punya ahlak, tak punya adab. Pintar be tidak cukup kalau kita tidak punya ahlak. Setan belis itu pintar, tapi dia tidak punya adab. Disuruh Allah tunduk dan sujud sama Adam, dia tidak galak bantah. Padahal yang nyuruh sujud ini big boss. Yang nyuruh sujud ini yang nyiptakan dia. Tapi belis masih nak mantah, dia ngerasa pinterlah dia. Nah, makanya kalau ada orang galak hobi mantah yang cacat pinter itu belis berarti budak itu. Ada yang kamu galak diajari tak galak awak tak tahu, dinjuk tahu nak ngenceng-ngenceng. Ada nian Pak mak itu. Rajulun yadri, rajulun la yadri, wala yadri annahu la yadri. Nah, itu. Ada 4 golongan manusia ni. Rajulun yadri, wa yadri annahu yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Nah, yang paling parah ni yang terakhir. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi ada orang yang pintar, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Annahu yadri. Ada wong pintar yang dia tahu bahwa dia tu pintar. Nah, itulah para alim, para ulama, para kiai. Dia pintar, Pak. Mereka tahu mereka pintar, maka mereka ngajar. Menunjuk tahu yang lain. Ada golongan kedua, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Golongan kedua ini ada wong yang pinter, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri, tapi dia tidak tahu kalau dia tu pinter. Nah, yang macam ini harus dibangun ibu, harus tunjuk tahu. Dia ini banyak bakat, banyak keahlian, banyak kepacaan, tapi dia tidak tahu akibatnya ngoleng begawenya. Ya, tak ada apa ilmu tu tak berkembang dengan diri dia. Yang macam ini nak tunjuk tahu, tapi itu masih mendengan. Golongan yang ketiga, ada rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang bodoh, wong yang bengak, tapi dia tahu kalau diri dia tu bodoh. Masih bagus juga Pak rombongan ini. Ngapa? Dia galak belajar. Karena dia ngerasa kekurangan, nyarilah dia taklim sana, taklim sini. Nah, golongan keempat nih Pak, erok babok rombongan ini. Yang keempat ini buat kusut ini. Apa itu? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada wong bodoh yang dia tak tahu kalau diri dia tu bodoh. Yang macam ini Pak, payah gitu ngaguk ini pecah otak gitu. Nak menang dia tu lah. Kapan nak ribut, nak uji dia tu lah. Kapan tunjuk tahu, tak galak. Diomongin, nak bantah. Nah, ada ni yang macam itu Pak. Dia bengak, dia buyan. Tapi dia tak tahu kalau diri dia buyan. Yang macam ini ajak ngopi be Pak. Sudah selesai. Tak usah diomongin, menyut kepala kamu dibuatnya. Ya, jadi 4 golongan manusia ini. Kalau kamu tak hafal ingat be, yadri-yadri be lah pokoknya dah. Pokoknya yadri-yadri Ustaz. Itu be. Ya. Nah, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini golongan yang paling parah Pak. Dia bodoh, dia bengak. Tapi dia tak tahu kalau diri dia bengak. Yang macam ini Masya Allah. Belajar dia tak galak. Dinjuk tahu dia tak galak. Diomongi wong tak galak. Gawinya nak nyala ke wong baik. Ini yang macam ini Pak. Pening palak gitu. Ya? Pening dibuatnya. Kusut gitu.
maka yang macam ini tidak usah diladeni. Ini namanya golongan tak jelas namanya, ya. Golongan tak jelas, laju. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari godaan setan yang sangat dendam ini? Dia keluar karena manusia, Pak, Bu, dendam dia. Ya Allah, izinkan aku menggoda anak cucu Adam sampai titik darah penghabisan. Dan permohonan Iblis ini, Pak, diyokan oleh Allah. Apa kata Allah? Fadal Iblis. Silahkan kau goda anak cucu Adam, siapa yang pacak kau goda. Siapa yang pacak kau goda-goda? Dibuktikan ancaman iblis, dibuktikannya Pak, Nabi Allah Adam lah manusia yang pertama kali digoda oleh iblis. Maka daripada itu, biar kita terhindar dari godaan syaitan ini, Bapak Ibu ketika sholat maghrib sama subuh mulai hari ini, yang Bapak Ibu sudah tahu amalan ini, maka bacalah ini 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, azkar marad 10 kali, ya. Mudah-mudahan dengan membaca amalan ini Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah terhindar dari godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kurang lebih masih 15 menit lagi menjelang waktu sholat Isya berjamaah. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak di sini pengen bertanya, baik materi yang tadi saya sampaikan atau mungkin ada hal-hal lain yang pengen ibu bapak tanyakan. Saya memberikan waktu, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak nyimpang ya soal ada teman. Ini dia ini didapat bantuan yang awalnya orang minyak duit. Jadi kita termasukkan misalnya dia punya duit dengan temannya, tapi temannya itu ngomong duit ini tidak usah kau juga. Kalau kau memang sudah mampu, kan kau juga. Nah, cuma dia ngomong kalau kau sudah mampu dan surat itu hukumnya apa? Jadi dia tidak maksa mau balik. Jadi tidak jadi berarti gimana ada ngomong kalau memang kau sudah mampu Balik. bisa kau juga. Terima kasih. Jadi ada orang minjem ke kita duit. Yang minjem ke ni ngomong, kalau kau lah mampu nian baru kau balik ke. Tak usah kau fikir ke nian. Balik mana budak itu nak pinjam ni? Bagus barang ni berarti ya. Taruh nyari yang macam ini ni Pak. Ya, unjuk ke dia minta alamat ini, catat alamat dia. Kita nak minjem juga model macam ini. Bagus Pak, Bu. Ada minjem kita duit. Dia ngomong kalau kau belum lapang usah balik. Memang sebenarnya uang yang ngutang itu seperti itu Pak. Kalau yang diutangi sudah lapang, baru dia boleh tagih utang. Kalau yang bayar ini yang utang ini dia tidak mampu membayar, dalam Al-Quran Pak, kalau kamu mengikhlaskan itu jauh lebih baik bagi kalian. Tapi hati-hati urusan utang. Ini Pak tak jadi kedosa juga. Bapak ngutang, aku nak ngutangi bapak misalnya, aku tidak nagih. Di akhirat manusia ini kan tidak bisa dihisap Pak kalau masih ada urusan dengan manusia lain. Lalu kaget aku ngomong, ya Allah si A itu ada utang dengan aku. Bapak dipanggil, benar kau ada utang dengan si Ali. Bapak jawab, benar ya Allah. Ngapa tak kau bayar? Bapak pacak nyalakan aku. Ali tak ada nagih ya Allah dengan aku. Duitlah duit aku, masih kena salah ke pulau. Itu penyakit kita ngutangi wong Pak. Kedua, ngutang ini ada saksi Pak. Panggil 2 ekor saksi, ya. Saksi kena aku kau ngutang duit aku. Bercatatan Pak, bersuratan. Kapan nak balik kan dicatat di situ. Harus ada saksi. Makanya saya termasuk wong yang paling males ngutangi wong Pak. Kesatu, aku ini nak ngingat ke terus sungkan. Yang kedua, aku ni galak pelupa. Yang ketiga, aku ni tak tega. Makanya aku paling sungkan minjami wong duit Pak. Jadi kalau orang datang nak minjam duit, kunjuk ya Pak, 10 juta, 20. Sudah aku tak galak, aku hutang-hutang itu. Iya, bukan apa. Kita nagihnya gek berat Pak. Ya. Jadi kalau orang datang kunjuk pena 10 juta. Sudah, balik dia. Sudah dah usah hutang-hutang dengan aku. Ya. Jadi bagus sih barang tadi kita tagih. Tak apa-apa Pak, bagus itu. Ya. Berarti yang minjam itu wong alim itu, wong berilmu. Dia paham bahwa nak balik itu nunggu ada. Ada lagi yang lain? Cuman kamu yang utang juga, jangan mentang-mentang nyingok yang diutang ini masih berduit. Kita malas bayar utang. Itu juga penyakit Pak. Duit ni ada untuk bayar utang, tapi tak dibayar ke? Itu salah pula kamu yang utang. Kalau ada duit, bayar kelah. Nafsul mu'minin mu'alaqatun bidaini hatta yuqdu anhu.
Jiwa raga seorang mukmin itu terkatung dengan hutangnya sampai dilunasi, Pak. Bahkan Rasulullah tidak mau mensolati orang yang masih punya hutang. Waktu Rasulullah nak nyolati, Rasulullah nanya, ini ada hutang. Tak kata, ada ya Rasulullah, siapa beraninya? Tak kata yang nyawa, Pak. Tak galak Rasul nyolati. Sayyidina Utsman bin Affan jawab, saya ya Rasul menanggung hutang ini. Baru Rasulullah solati. Artinya urusan piutang ini berat, jangan dianggap enteng. Termasuk kita nih, kamu nih kan baru hijrah. Ingat tak dulu waktu kamu sekolah dulu, makan pempek 5 ngaku 2. Tidak serius itu, cari mang pempek itu, tukang pempek itu. Nah berdosa kamu. Kamu tak bisa masuk surga sebelum bertemu dengan tukang pempek itu, ibu. Ayo Ustaz, ini nakut-nakut ibu, kemana nyari tukang? Berejo lah kamu. Kamu pula pakai sini 3, di sini 2 kan? Ustaz ada pengalaman itu. Ini Win, ini cerita lama Win. Hati-hati kamu, berdosa. Carilah tukang pempek itu. Benar-benar Pak, itu akan ditagih di akhirat nanti. Karena urusan hutang piutang ini berat. Tapi kalau yang ngenjuk hutang, sudah ngenjuk kelonggaran seperti itu, Masya Allah. Itu luar biasa Pak. Boleh itu dicari uang itu, dihutangin lagi kayak gitu. Ada lagi yang lain, silakan. Ibu-ibu ada yang nanya? Hati. Bapak-bapak, jelas semua ya. InsyaAllah mudah-mudahan silahkan ikuti akun Instagram saya, Kemas Muhammad Ali. Ada? Nyampe tak? Di luar. Maju sini, tak kedengeran. Sini. Sini, bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Amalan untuk penamaran rezeki. Dan artinya itu hari kiamat. Apa hubungannya? Kalau itu memang banyak amalan fadilah, salah satu surat Pak. Kalau itu suratul Waqi'ah itu apa dia Ustaz? Hubungan suratul Waqi'ah itu dengan rezeki. Padahal suratul Waqi'ah itu hubungannya dengan hari kiamat. Coba baca lagi dengan tuntas. Saya lupa di ayat keberapa. Itu ada berbicara bab tentang rezeki. Jadi di suratul Waqi'ah itu saya pernah tanya sama guru saya, karena saya juga dikasih amalan itu, Bu, Pak. Jadi dikasih sama guru saya membaca suratul Waqi'ah itu sebelum habis selesai salat subuh dengan malam. Ngamalkan itu, ya. Jadi kalau saya tanya sama aku nanya cak kamu lah. Ngapa Kiai baca ini, apa dia hubungannya surah Waqi'ah? Itu ada ayat tentang rezeki. Saya lupa ayat itu, ya. Nanti saya cek. Nanti kamu IG saya malam Rabu depan. Nanti saya kasih tahu ayat keberapa. Di situ ada bab membahas tentang rezeki, Pak. Di tengah-tengah pembahasan tentang hari kiamat. Maka kalau ngamalkan suratul Waqi'ah itu, rezeki dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Itu saya dapat dari guru saya itu, Pak. Membaca suratul Waqi'ah. Macam-macam. Ada baca surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk itu menerangi cahaya kubur. Jadi siapa yang galak maca tabarok, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai selesai 30 ayat. Itu yang rutin baca ayat ini sebelum tidur. Maka kalau dia mati dari kuburannya mengeluarkan cahaya. Jadi banyak Pak amalan-amalan dari guru-guru. Ibu yang pengen haji, baca surah Ar-Rahman atau umroh. Ini belum umroh Pak, belum umroh. Cara ngamalkannya baca surah Ar-Rahman habis maghrib. Ya, minta rezeki itu sama minta rezeki juga surah Ar-Rahman itu, Pak. Ya. Baca surat Ar-Rahman setiap habis salat maghrib, minta supaya bisa diumrohkan atau dihajikan. Ya. Cobalah dari sekarang baca, ini kan umroh sudah buka nih. Insyaallah Pak, mudah-mudahan baca surat Ar-Rahman. Ya. Kalau surah Ar-Rahman tidak mempan, kira-kira 3 bulan, amalkan masih tak katik kejinguan tanda-tanda nak pergi umroh, tambah surat Yasin. Ya. Kalau surat Yasin masih tidak mempan, surat Tanah. Mbak di gerobok kamu kalau ada surat Tanah, jualkan. Jangan banyak ikut amalan, Mbak. Yo, mentana do, ya jangan banyak ikut ngamal. Jual ke lah, ya jual. Daftar ke umroh, insyaallah berangkat, ya. Ada lagi yang lain, silakan. Ya serius, akan tak dengar lah. Habis ya. Baik Bapak Ibu, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tetap standby di akun Instagram saya,
Kemas Muhammad Ali. Di situ akan selalu diumumkan kapan dan di mana kami akan roadshow untuk Rabu malam Kamis yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi, walaupun tidak ketemu secara fisik, tapi bisa kita ketemu secara medsos. Ya. Tetap follow di akun Instagram saya dan tonton di YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yas'a wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan mubarakan marsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi